suaranya di isi yang ada di sini. Coba sekali lagi tes. Terdengar nggak, Pak? Terdengar? Halo? Pemerintah Kabupaten Waikanan menggelar musyawarah rencana pembangunan atau musrembang tingkat kabupaten. Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026. Dalam hal ini musrembang yang dilaksanakan secara offline dan secara virtual Zoom. Untuk pemerintah Waikanan sendiri, rapat musrembang dilaksanakan di ruang rapat utama yang diwakili oleh Asisten 2 Pemkab Waikanan, Hendri Syahri, serta Wakil Bupati Waikanan, Ayu Asalasia, secara virtual Zoom, yang menyampaikan visi rancangan kerja pemerintah daerah atau RKPD tahun 2026 kepada Wakil Gubernur Lampung secara daring. Pemerintah Kabupaten Waikanan menggelar musyawarah rencana pembangunan atau musrembang tingkat kabupaten rancangan rencana kerja pemerintah daerah RKPD tahun 2026. Musrembang ialah salah satu tahapan yang dilaksanakan guna penyampaian visi dan misi pembangunan Pemkab Waikanan dalam jangka kurun waktu 1 tahun ke depan dan jangka panjang masa depan Indonesia Emas 2045 mendatang. Waikanan memiliki peluang yang besar dalam kemajuan pembangunan sektor ekonomi. Potensi tersebut terlihat dengan faktor pendukung kekuatan, kontribusi pertanian, luas wilayah, pariwisata. Oleh sebab itu, visi Waikanan dalam RKPD yakni Waikanan mandiri dan sejahtera. Sementara itu, Wakil Bupati Waikanan Ayu Asalasia dalam sambutannya melalui virtual Zoom menyampaikan visi Waikanan dalam musyawarah rancangan pembangunan daerah kepada Wakil Gubernur Lampung. Pertama, mewujudkan pemerintahan yang bersih. Kedua, mencapai lingkungan hidup yang berkarakter. Ketiga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Keempat, menguatkan ekonomi yang produktif dan mandiri. Dan terakhir, infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan pada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Ibu Wakil Gubernur dan Ibu Wakil Bupati Waikanan serta hadirin yang saya hormati, musyawarah perencanaan pembangunan atau musrembang RKPD tahun 2026 dan konsultasi bakti rancangan awal RPJMD tahun 2025-2029 Kabupaten Waikanan diselenggarakan sebagai bagian dari tahapan penyusunan dokumen perencanaan daerah. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh masukan dari berbagai pemangku kepentingan guna menyempurnakan rancangan awal RKPD dan RPJMD sesuai dengan kebutuhan serta aspirasi masyarakat. Berikut saya sampaikan laporan penyelenggaraan musrembang RKPD tahun 2026 dan konsultasi bakti rancangan awal RPJMD 2025-2029. Pertama, waktu dan tempat. Musrembang RKPD 2026 dan konsultasi bakti rancangan awal RPJMD 2025-2029 dilaksanakan pada hari Rabu 12 Maret 2025. Tempat ruang utama pemerintah Kabupaten Waikanan yang dilaksanakan secara offline dan secara online. Peserta kegiatan ini dihadiri oleh berbagai unsur pemangku kepentingan, sekretaris daerah, kepala OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Waikanan, camat se-Kabupaten Waikanan, akademisi, organisasi
organisasi masyarakat, LSM, insan pers, serta tokoh masyarakat. Narasumber dan materi. Kegiatan ini menghadirkan narasumber baik dari Bapeda Provinsi Lampung yang menyampaikan arah kebijakan pembangunan provinsi dan sinergitas dengan RKPD Kabupaten Waikana. Yang kedua, Bapeda Kabupaten Waikana yang memaparkan rancangan awal RKPD tahun 2026 serta rancangan awal RPJMD 2025-2029 sebagai dokumen acuan pembangunan daerah. Yang ketiga, ada penyangga dari akademisi dalam hal ini dari UNILA, kemudian juga OPD teknis terkait yang memberikan masukan mengenai kualitas pembangunan sektoral. Ibu Wakil Gubernur dan Ibu Wakil Bupati Waikana serta hadirin yang saya hormati, hasil dari kegiatan ini akan dituangkan dalam berita acara konsultasi kami dan berita acara musrenbang yang akan menjadi bahan penyempurnaan dokumen perencanaan daerah sebelum tahap finalisasi dan penetapan. Pemerintah Kabupaten Waikana berkomitmen untuk melanjutkan proses perencanaan yang partisipatif, transparan, dan berbasis kebutuhan nyata masyarakat. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Ada sudah keluar suaranya. Ini yang share screen ini siapa? Ayo dihentikan. Kedengaran dari handphone. Mohon izin untuk yang di ruang rapat utama, suaranya belum terdengar. Sebelum kita melangkah menyampaikan pokok-pokok pikiran, tidak salah ya bahwa pada hari ini kita masih berduka untuk Kabupaten Waikana dari Musrenbang Dusun, dilanjutkan dengan Musrenbang Kampung, dilanjutkan Musrenbang tingkat kecamatan, dan pada hari ini Musrenbang tingkat kabupaten. Tentunya kami dari lembaga DPRD Kabupaten Waikana sudah banyak menyerap aspirasi dari masyarakat ke depan. Mudah-mudahan apa yang diharapkan masyarakat bisa terakomodir, bisa realisasikan dengan program-program pemerintah daerah Kabupaten Waikana. Di samping ini juga perlu diketahui oleh Bapak Ibu sekalian kedudukan tupoksi daripada DPRD tentu tidak akan kita bahas lagi, tapi kita sama-sama memaklumi dan memahami. Oleh sebab itu, selaku bagian daripada pemangku kebijakan, pemangku kepentingan, maka dari itu ada beberapa hal pokok pikiran kami sampaikan pada forum hari ini. Mudah-mudahan ini dapat diakomodir dan direalisasi ke depan. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan termasuk pokok-pokok pikiran daripada Kepala Waikana setelah kami rangkum untuk bidang pembangunan antara lain untuk peningkatan jalan
lingkungan, perbaikan jalan non status, perbaikan rumah tidak layak huni, drainase, dan penyediaan perahu untuk mengantisipasi banjir serta penerangan jalan umum. Selanjutnya, pokok-pokok pikiran yang lain untuk bidang pendidikan dan kesehatan, yaitu memberikan bantuan kepada siswa berprestasi serta menyediakan sarana dan prasarana kesehatan serta pendidikan yang layak. Selanjutnya, dalam pembahasan dalam penyusunan RKP tahun 2026, kami berharap kepada Bapeda Kabupaten Wainganan, ada yang Pak Bapeda? Oh ya, ya, PLT Bapeda, agar kiranya melakukan inventarisasi kegiatan yang dibutuhkan oleh pokok-pokok pimpinan Dewan, dan harapan kita ke depan agar sinkronisasi dengan bupati dan wakil bupati terpilih serta sinkronisasi dengan program Bapak Presiden asal kita Bapak Prabowo Subianto. Itu harapan kita bersama. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum kita akan membahas lebih lanjut, kiranya itu dari kami pokok-pokok pikiran lembaga DPD Kabupaten Kanan. akan mendiskusikan dan menyelaraskan prioritas pembangunan tahun 2026 dengan visi jangka menengah yang akan kita tetapkan dalam RPJMD 2025-2029. Sedang pada tahun 2023 pendapatan per kapita Kabupaten Waikanan baru mencapai 35.579.572, masih jauh dari pendapatan per kapita Provinsi Lampung sebesar 48.194.215 maupun PDB per kapita Indonesia yang sudah mencapai 75 juta. Ibu Wakil Gubernur dan hadirin yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bersama, pembangunan daerah menghadapi berbagai masalah dan tantangan. Antara lain, saat ini bonus demografi belum dimanfaatkan secara optimal. Hal ini terlihat dari rata-rata pertumbuhan ekonomi 5 tahun terakhir 2020-2024 hanya tumbuh 3,08%. Jumlah penduduk Kabupaten Waikanan mencapai 503.310 jiwa dengan mayoritas penduduk yang bekerja di sektor pertanian mencapai
142.056 jiwa atau 54,36%. Namun sektor ini dalam 5 tahun terakhir 2020-2024 rata-rata hanya tumbuh, yaitu 0,706%. Kualitas itu bencana alam semakin sering terjadi. Tata kelola pemerintahan juga belum optimal. Hal ini terlihat dari indeks reformasi birokrasi tahun 2023 baru mencapai 55,56 poin dengan kategori CC. Ibu Wakil Gubernur dan hadirin yang saya hormati. Sesuai dengan potensi daerah yaitu pertanian, kehutanan dan perikanan, serta industri pengolahan yang besar dengan peluang dan tantangan yang ada, dan selaras dengan Perda Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Waikanan 2023-2043 pada pasal 3 bahwa penataan ruang wilayah bertujuan mewujudkan ruang yang produktif, berkualitas dan berkelanjutan dalam rangka pemerataan pembangunan wilayah dengan mendorong pembangunan sektor pertanian dan industri yang berbasis pertanian. Maka kebijakan yang dilakukan adalah terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbasis potensi daerah dengan visi Waikanan mandiri dan sejahtera. Dengan misi 1, mewujudkan pemerintahan yang bersih, terbuka, akuntabel dan efektif melayani rakyat. 2, mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan. 3, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang 4, penguatan ekonomi yang produktif, mandiri dan pelayanan dasar. Yang 5, infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar. Kebijakan dan program prioritas yang akan kita bahas dalam forum ini harus selaras dengan misi pembangunan tersebut. Peraturan daerah tentang RPJMD provinsi maupun kabupaten kota paling lambat 6 bulan setelah kepala daerah dilantik. 30 merupakan periode jangka menengah pertama pada pelaksanaan RPJPD, yaitu berada pada tahapan penguatan. Hadirin yang berbahagia, berdasarkan visi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung 2025-2030, yaitu bersama Lampung Tidak terdengar suaranya di isi yang ada di sini. Coba sekali lagi tes. Terdengar nggak, Pak? Terdengar? Halo? Ada sudah keluar suaranya. Bisa sih. Ini yang share screen ini siapa? Tes. Ayo dihentikan. Pak Rahmat. Kedengaran dari handphone. Mohon izin untuk yang di ruang rapat utama, suaranya belum terdengar. Baik, meeting. Acara kita lanjutkan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, demikianlah 2026. Acara selanjutnya akan kita lanjutkan dengan forum konsultasi publik rencana paparan yang akan disampaikan oleh Bapeda Provinsi Lampung dan juga Bapeda Kabupaten Waikanan. Forum konsultasi Ketua Basnas Kabupaten Waikanan, Ambut Nursiba, menjelaskan sebanyak 2.350 paket sembako telah disiapkan untuk dibagikan kepada para fakir miskin dan guru ngaji di seluruh wilayah Kabupaten Waikanan. Paket-paket sembako ini merupakan hasil kolaborasi dari berbagai pihak, yaitu 1.250 paket dari Basnas Kabupaten Waikanan, 750 paket dari pemerintah Kabupaten Waikanan, dan 350 paket dari Kementerian Agama Kabupaten Waikanan yang berisikan gula, susu, beras, dan minyak goreng.
Abud Nursiba mengatakan kegiatan pembagian sembako tersebut merupakan bagian dari upaya Basnas Kabupaten Waikanan untuk membantu meringankan beban masyarakat yang membutuhkan, terutama di bulan suci Ramadan. Yang mengatakan kegiatan itu juga sebagai bentuk apresiasi kepada para guru ngaji yang telah berjasa dalam mendidik generasi penerus bangsa. Beras, minyak, gula, susu. Biasanya susu. Itu berapa, Pak? Kan 50. 50, udah hitung kan itu. Udah hitung. Udah sama ini. Kamu matang kasih semua, Bang. Yang hijau aja, yang hijau aja. Yang hijau aja depan. Ini hijau. Enggak apa-apa sini. Ini mana ini? Menang. Ya, menok ini aja. Oh, yang itu ya? Aku menggosong aja. Banyak, mundur. Ayo, wasit. Miring. Ya, magang gitu deh. Kita semangsa. Oke. Dan yang hormat Bapak Kapolres ataupun yang mewakili, yang hormat Bapak Dandim ataupun yang mewakili, yang hormat staf ahli, relawan, komisioner Basnas dan seluruh teman-teman dari yang hadir pada kesempatan yang beragam ini yang dimuliakan Allah. Kabupaten Waikanan beserta pemerintah daerah dan Kementerian Agama menyerahkan kepada Ibu PLT Bupati Waikanan untuk mendistribusikan paket sembako sebanyak 2.350 untuk dibagikan kepada mustahik ataupun fakir miskin yang berada di 15 kecamatan se-Kabupaten Waikanan. Mudah-mudahan program Waikanan Peduli ini bermanfaat untuk masyarakat yang ada di Kabupaten Waikanan. Kami terima kasih kepada para muzaki, para munfik, pemerintah daerah dan seluruh para agnia yang telah berzakat, berinfak. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganti dengan balasan yang berlipat ganda. Selanjutnya paket sembako ini kami serahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah yang akan diwakili oleh Ibu PLT Bupati Waikanan. Terbaik, tidak pasal terbaik bisma. Kau sudah ada jalan. Kalau dia udah ada tangga. Berarti iya dapat. Ceritanya doang. Masa Jawa sesama acong. Dulu tak. Benar oke. Terus. Berangkat enggak? Berangkat. Ya, magang gitu deh. Kita semangsa. Oke. Kami menerima paket sembako
sebanyak 2.350 paket yang akan dibagikan ke seluruh masyarakat Waikanan di 15 kecamatan. Mudah-mudahan insya Allah menjadi berkah buat kita semua. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bantuan ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi para penerima. Pemerintah Waikanan bersama Basnas dan Kementerian Agama juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung kegiatan ini. Pembagian paket sembako ini rencananya akan dilaksanakan selama bulan Ramadan bertepatan dengan kegiatan Safari Ramadan. Sementara itu, PLT Bupati Waikanan, Ayu Asalasia, mengungkapkan rasa terima kasih kepada Basnas Waikanan dan Kementerian Agama Waikanan yang telah bekerja sama dengan pemerintah daerah Waikanan dalam hal ini berbagi di bulan Ramadan. Yang hijau tinggal satu. Tadi di mana? Yang hijau tinggal satu. Masih jom. Putih sepolos. Apa? Putih sepolos. Beras. Beras, minyak, gula. Gula, susu. Biasanya susu. Itu berapa, Pak? Kan 50. 50, udah dihitung enggak hitung? Udah hitung. Udah sama ini. Kamu Bang kasih semua, Bang. Yang hijau aja, yang hijau aja. Yang hijau aja depan. Ini hijau. Enggak apa-apa sini. Ini mana ini? Menok. Ya, menok ini aja. Oh, yang itu ya? Aku menggosong aja. Makan enggak? Makan. Ya, depan. Pada hari ini Basnas, pemerintah daerah dan Kementerian Agama membagikan paket sembako sebanyak 2.350 paket sembako untuk didistribusikan kepada fakir miskin dan kaum duafa, sebagian untuk guru ngaji yang ada di Kabupaten Waikanan. Program ini ada program unggulan di tahun 2024, bahwasanya Basnas menjadi program Basnas Peduli. Nah, oleh karenanya mudah-mudahan dengan disampaikannya program ini memberikan sedikit kebahagiaan khususnya di bulan suci Ramadan kepada para fakir miskin, kaum duafa ataupun mustahik yang ada di Kabupaten Waikanan. Kami doakan mudah-mudahan para muzaki yang telah berzakat dan berinfak Allah ganti dengan balasan yang berlipat ganda. Terima kasih ucapan kami.